Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya yang hebat, para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketemu kembali dengan Bapak pada pembelajaran simulasi digital. Sebelumnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam pembelajaran ini sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku yang hebat, pada pembelajaran simulasi digital hari ini kita akan membahas terkait dengan kewarganegaraan digital. Ya, kita tahu bahwa saat ini kita belajar harus di rumah karena COVID-19 dan mau tidak mau kita menggunakan semua aplikasi digital untuk kita belajar. Inilah memang kondisi yang memaksa kita untuk belajar secara digital. Nah, ada di semuanya di pembelajaran simulasi digital kita akan belajar apa itu kewarganegaraan digital. Ada di semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia maya itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata. Di situ ada komunikasi antar individu atau beberapa individu atau komunitas, ya, sebagaimana kita di dunia nyata. Karena itu tidak heran karakteristik warga digital juga ya sama seperti kita di dunia maya. Masalahnya atau perbedaannya kita tidak ketemu langsung. Ya. Karena kita tidak dalam ketemu langsung, disitulah kemudian ada etika, ada norma-norma yang kemudian dilanggar atau hilangnya norma-norma kesantunan, ya, tanggung jawab dan etika dalam komunikasi. Karena itu ada di semuanya yang hebat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar kupas tuntas apa itu kewarganegaraan digital dan bagaimana etika digitalnya. Pertanyaan pertama di sebelumnya, apa sih yang disebut dengan warga digital itu? Apa sih warga digital itu? Nah, ada di semuanya yang hebat, yang cerdas. Beberapa literatur menyebutkan bahwa warga digital itu adalah orang yang sadar apa yang baik, apa yang salah, yang menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi, membuat pilihan tepat ketika dia menggunakan teknologi. Jadi ketika kita menggunakan teknologi informasi ini, seorang warga yang masuk ke dalam warga digital akan menunjukkan kecerdasan perilaku, kecerdasan dalam membuat pilihan yang tepat dalam menggunakan teknologi informasi sehingga dia tidak menyalahgunakan. Kemudian, karena itu bisa disimpulkan bahwa secara umum warga digital itu adalah individu atau warga yang telah memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan teknologi informasi untuk berkomunikasi atau mengekspresikan sebuah ide. Seperti yang kita lakukan saat ini. Ya, di mana aplikasi digital, teknologi informasi kita gunakan untuk berkomunikasi atau kita menyampaikan ide atau mengekspresikan sebuah ide atau gagasan. Ada yang hebat, yang luar biasa. Ya, kita belajar walaupun dalam kondisi pandemi kita belajar di rumah. Nah, ini karena kewajiban kita untuk belajar tidak dihalangi oleh halangan yang ada saat ini. Dengan teknologi informasi, dengan teknologi digital, kita bisa belajar, ya. Walaupun di situ ada pengorbanan mungkin untuk menggunakan kuota atau mencari sinyal-sinyal yang bagus. Nah, adik-adik semuanya, para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang luar biasa, yang hebat, yang cerdas. Apa sih komponen warga negara digital itu? Nah, kalau kita kelompokkan, sebetulnya ada sekitar 3 kelompok komponen kewarganegaraan digital. Yang pertama adalah kewarganegaraan digital di lingkungan luar sekolah. Di dalamnya akan berhadapan dengan komponen hukum digital. Ada komponen transaksi atau jual beli secara digital. Ada komponen kesehatan digital. Itu adalah kewarganegaraan digital di lingkungan luar sekolah. Yang kedua adalah kewarganegaraan digital di lingkungan sekolah, di mana di situ
perlu kita tahu keamanan digital supaya akun kita tidak diretas, tidak dihack. Di situ ada etika digital, ada adab, ada akhlak ketika komunikasi menggunakan aplikasi digital. Ada hak dan kewajiban digital. Bagaimana hak kita dan bagaimana kewajiban kita. Itu adalah di lingkungan sekolah dan tingkah laku. Dan yang kedua adalah kehidupan siswa di lingkungan belajar atau di lingkungan akademis. Nah, di sini ada semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di situ para siswa atau siapapun juga yang belajar di lingkungan sekolah, ya, di lingkungan akademis, dia ada kesempatan untuk menggunakan aplikasi digital untuk literasi, untuk membaca secara digital. Ya, kalau kita ke perpustakaan banyak sekali buku-buku yang manual, ya, dengan aplikasi digital kita membaca hanya menggunakan Android. Ya, itu di literasi digital. Ya, kemudian ada komunikasi digital. Nah, ini komunikasi digital. Kita berkomunikasi menggunakan aplikasi-aplikasi digital, baik media sosial maupun yang lainnya atau media belajar yang lainnya. Yang lainnya adalah akses digital. Ya, bagaimana kita bisa mengakses secara digital informasi-informasi yang ada di internet untuk mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Ya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah komponen kewarganegaraan digital. Ya, mudah-mudahan kalian paham, ya. Nah, karena kita sebagai seorang yang hidup di era digital ini dan termasuk dalam kewarganegaraan digital yang menggunakan aplikasi digital untuk berkomunikasi, maka kita harus memperhatikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Di mana undang-undang itu mengatur dua hal. Yang pertama adalah pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua adalah pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Ini yang mesti kita perhatikan. Ya, kalau tidak kita bisa melanggar undang-undang tersebut. Ya, di situ kita lihat banyak sekali kasus-kasus, ya, yang melanggar undang-undang ITE, ya, yang menyebabkan akhirnya harus masuk ke jeruji besi karena kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial misalnya atau aplikasi digital. Adik-adik yang hebat, yang luar biasa, beberapa materi yang diatur dalam undang-undang itu yang mesti kita tahu. Yang pertama adalah pengaturan informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah. Jadi kalau kita melanggar, ini bisa jadikan sebagai bukti yang sah, ya, medsos kita atau unggahan kita. Yang kedua, tanda tangan elektronik. Itu ada di pasal 11 dan 12. Kemudian penyelenggaraan sertifikasi elektronik, seperti kita pelatihan ada sertifikat secara elektronik, itu ada di pasal 13 dan 14. Ada penyelenggaraan sistem elektronik. Kemudian juga di situ ada yang dilarang, ya. Yang dilarang juga mesti kita perhatikan. Apa saja yang dilarang dalam undang-undang ITE ini? Yang pertama yang mesti diperhatikan itu adalah kita dilarang menggunakan atau membuat konten ilegal. Ya, konten ilegal di situ seperti asusila, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Itu sangat dilarang. Makanya hati-hati ketika kita mengunggah di media sosial. Ya, jangan sampai mengunggah konten yang ilegal. Ada akses ilegal. Ya, ada aksi ilegal, ada intersepsi ilegal, ada gangguan terhadap data, gangguan terhadap sistem, dan penyalahgunaan alat dan perangkat. Itu semuanya diatur dalam Undang-Undang ITE. Adik-adik yang hebat, yang luar biasa. Karena itu, dalam menggunakan aplikasi digital atau dalam melakukan komunikasi digital, kita harus tahu konsep metode think setiap kita mengikuti kegiatan daring atau komunikasi dalam jaringan atau komunikasi menggunakan internet. Apa itu metode think? Mungkin tahu, ya. Ada yang tahu? Think, berpikir sebenarnya. Artinya di sini ketika kita berkomunikasi daring, pikirkan dulu. Pikirkan dulu, is it true? Benarkah unggahan Anda ini?
atau hanya sebuah isu yang tidak memiliki kejelasan atau sumber yang jelas atau hoax. Kalau sebuah kebenaran, bolehlah kita unggah. Bahkan kalau itu bermanfaat, itu bisa berpahala kepada kita. Kita mati, unggahan kita masih ada, dimanfaatkan banyak orang, itu kita akan mendapatkan pahala yang berlipat. Sebaliknya kalau sebuah kesalahan, sebuah kebohongan, maka itu akan menjadi dosa yang berlipat buat kita. Kita mati, konten itu masih ada, berbahaya. Ya, itu akan berbahaya. Makanya ketika itu sebuah kebenaran, silahkan diunggah. Tapi kalau belum jelas, jangan diunggah. Karena banyak sekali hoax-hoax di sana. Ya. Yang kedua adalah haknya, is it hurtful? Menyakitkankah enggak? Apakah unggahan yang Anda lakukan itu menyakitkan perasaan warga digital lain? Harus dicek. Kalau memang itu dirasa menyakitkan orang lain, membuat orang lain sakit, maka jangan diunggah. Jangan di-upload, jangan di-share, dan sebagainya. Itu yang mesti kita perhatikan. Yang lainnya, apakah is it illegal? Apakah konten yang kita upload ini sebuah yang resmi atau ilegal? Ya, kalau tidak ilegal, maka jangan di-upload, jangan di-share. Kalau yang ilegal, silakan di-upload atau di-share. Kemudian, is it necessary? Apakah penting unggahan tersebut kita upload, kita unggah? Ya, kalau tidak penting, jangan diunggah. Karena itu akan mengganggu warga digital yang lainnya. Yang lainnya adalah, is it kind? Santunkah? Apakah santun unggahan yang kita upload ini? Unggahan ini santun tidak? Di share yang kita share itu santun enggak? Santun di sini adalah maksudnya adalah kata-kata yang dapat menyinggung orang lain dalam lingkungan digital. Kalau tidak santun, bahkan bisa menyinggung orang lain, maka itu akan menyebabkan kita terkena delik, kita menyebabkan pencemaran baik dan sebagainya. Ini yang mesti kita perhatikan adik-adik semuanya. Karena itulah adik-adik semuanya pada pertemuan ini tolong perhatikan. Sebagai warga digital, warga yang tidak dibatasi oleh lintas batas fisik, ya, maka kita harus bijak dalam menggunakan aplikasi digital ini. Karena kita mau tidak mau pada hari ini, karena COVID-19 kita dipaksa untuk belajar menggunakan daring. Kita dipaksa untuk menggunakan HP Android yang memiliki aplikasi-aplikasi digital untuk kita belajar. Tolong jangan disalahgunakan, ya, jangan disalahgunakan. Bijaklah menggunakan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran, untuk pembelajaran. Jangan sampai kuota yang kita beli dari bapak ibu kita diamanahkan untuk belajar, malah digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan melanggar dari undang-undang ITE. Jangan sampai kita mengunggah konten yang ilegal, kita menyebarkan kata-kata yang tidak baik. Ya, kita sebagai seorang pelajar, seorang yang menuntut ilmu, tentu kata-kata itu harus santun, harus baik, sebagai menunjukkan seorang yang belajar. Karena apa yang kita tulis, apa yang kita unggah, itu menunjukkan cara berpikir kita dan adab kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, HP yang di tangan kita gunakanlah untuk hal yang bermanfaat, untuk belajar. Karena HP itu adalah teknologi, ibaratkan sebagai pisau, tergantung siapa yang menggunakannya. Karena itulah, berpikirlah sebelum kita menggunakan aplikasi-aplikasi digital, ya, dengan metode think tadi. Apakah ini sesuatu yang benar? Apakah menyakitkan? Apakah ilegal? Kemudian apakah ini penting? Apakah ini santun atau tidak? Ini yang sangat penting sebagai seorang warga digital. Mungkin ya itu saja yang Bapak sampaikan dalam pertemuan pembelajaran kali ini terkait dengan warga digital. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sekali lagi ingat, sebagai warga digital, sebagai warga yang kita berkomunikasi menggunakan aplikasi digital, menggunakan internet, maka kita tetap dibatasi oleh undang-undang. Ya, kita dibatasi oleh aturan, baik aturan negara maupun aturan agama. Ingat, Allah Maha menyaksikan apa yang kita perbuat. Karena itulah, bijaklah dalam kita berkomunikasi, bijaklah dalam menggunakan aplikasi digital. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita dan melindungi kita dari berbagai hal yang bisa menyebabkan kita sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja mungkin ada di semuanya pembelajaran kali ini terkait dengan warga digital, komponen warga digital, undang-undang ITE, dan konsep think dalam
komunikasi daring. Semoga bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah SWT semoga COVID ini segera diangkat sehingga kita bisa kembali belajar normal, dan kita juga berdoa semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam wabah termasuk COVID-19. Itu saja. Selamat belajar. Semoga kalian semuanya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.